Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Irmaida, NIM saya 5042100032. Saya dari kelas 3A Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mata kuliah statistik, yaitu tentang regresi linear berganda dengan dosen pengampu Ibu Fitriana Siregar, ME. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Contoh, pengaruh motivasi minat terhadap prestasi. Di sini motivasi dilambangkan dengan X1, minat dilambangkan dengan X2, dan prestasi dilambangkan dengan Y, di mana X adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen. Variabel independen bisa terdiri atas 1, 2, atau lebih, sedangkan variabel dependen hanya terdiri atas satu variabel saja. Selanjutnya masuk ke dalam perumusan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian. Hipotesis memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti. Suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Tujuan dari hipotesis yaitu untuk memfokuskan masalah agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian. Setelah perumusan hipotesis, masuk ke dalam uji hipotesis. Yang pertama, uji T, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang kedua, uji F, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya, uji asumsi klasik, yaitu persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda berbasis OLS. Ordinary Least Squared. OLS merupakan salah satu metode dalam analisis regresi linear berganda, di mana OLS ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Tujuan melakukan uji asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan apakah sudah tepat atau belum, dan apakah sudah benar-benar signifikan. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 4. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat uji asumsi klasik. Yang pertama, yaitu uji normalitas. Adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Model regresi yang dimaksud dalam hal ini, salah satunya yang termasuk adalah regresi linear. Yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam pengamatan ini, untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji Harvey, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Yang terakhir yaitu uji autokorelasi, bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang regresi linear berganda. Jika ada tanggapan atau sanggahan, bisa diisi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.